Oppo mulai ikutan nih meramaikan pasar smartphone di kelas harga 2 jutaan. Jika di brand lain seri barunya kebanyakan pakai chipset MediaTek, ini pakai chipset Naga loh guys. Dan kini Oppo ngeluarin lagi HP kelas low budget yang tetap memberikan kualitas kamera terbaik, terus pengecasan yang cepat super focus, serta fitur all around yang terbilang komplit. Ini dia Oppo A60. Sebelum bahas HP-nya, mari mulai dari unboxing-nya terlebih dulu. Tampilan boxnya simpel banget nih, cuma ada nama seri, Oppo A60 dan angka 60 yang lebih besar di bawahnya. Dan di samping boxnya ada 4 selling point utamanya, yang langsung kita bahas di video biar gak kelamaan ya. Begitu dibuka langsung terlihat unit smartphone yang masih terbungkus plastik. Dan di bungkusnya ini ada 4 selling point utama kayak di boxnya tadi. Di bawahnya ada buku manual dan kartu garansi, pin SIM tray, dan jelly case bening yang bentuknya kayak gini. Lalu ada adapter charger bawaan berdaya maksimal 45 watt. Dan terakhir kabel data yang tentunya sudah bertipe USB-C. Itu dia isinya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Ini dia tampilan desain bodi belakangnya. Yang kalau sekilas memang udah mulai jadi ciri khas ya untuk sebuah HP Oppo terbaru saat ini. Punya kesan yang mewah dan terlihat premium. Namun untuk build quality-nya memang terasa kurang solid dan cukup terasa material plastiknya. Warna dark purple yang saya pegang ini ngasih finishing yang gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Terus dengan setup dual kamera yang dibingkai dengan desain oval gini jadi terlihat lebih simpel ya. Di samping kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk set fingerprint. Di kiri ada lubang kecil membuka slot dual SIM dan micro SD-nya. Di atasnya polos, dan di bawah ada lubang jack audio, mic, charger, dan speaker. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Oppo A60 ini sudah langsung pakai interface ColorOS 14 berbasis OS Android 14 terbaru. Dari about phone juga langsung terlihat kalau HP ini pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 680 6nm. Dipadukan dengan RAM 8GB yang masih bisa di-extend hingga 16GB. Dan untuk storage-nya 128GB. Untuk layarnya sendiri, HP ini sudah mendukung refresh rate 90Hz yang mendukung fitur auto refresh rate. Sayangnya sih untuk desain layarnya masih memiliki tampilan bezel yang cukup tebal, khususnya di bagian dagu. Untuk handheldnya sendiri, HP ini terasa cukup kompak dan ringan, dengan berat 186 gram dan ketipisan 7,7 mm. Tapi agak terasa licin nih kalau digenggam tanpa menggunakan jelly case-nya. Jadi lebih nyamannya dipakein aja ya, biar lebih aman juga. Pakai layar 6,67 inch IPS LCD yang sayangnya sih masih pakai resolusi HD+. Untuk kecerahan layarnya sendiri cukup terang, dengan kecerahan mencapai 950 nits. Buat nonton video YouTube gini jelas sudah lumayan enak, ditambah pakai stereo speaker yang kualitas suaranya lebih ke suara treble dibanding bassnya. Dan sudah didukung ultra volume mode mencapai 300%, yang lebih membuat suaranya bisa lebih keras lagi. Pada bagian kameranya ini, HP ini memberikan setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 50MP berapertur f1.8 yang didukung lensa kedua 2MP untuk depth sensor. Dan di depan terdapat kamera selfie sebesar 8MP yang bisa merekam video Full HD di 30fps sama kayak kamera utamanya. Untuk hasil fotonya secara auto bisa banget diandalkan, HDR-nya bisa menghandle backlight dengan baik dan ambient range-nya cukup luas. Cuma sedikit kontras ada beberapa bagian yang detailnya jadi berkurang. Hasil foto low light-nya juga tergolong cukup, walaupun untuk perbedaan dengan mode autonya tidak begitu berbeda jauh. Kalau hasil videonya standar ya di HP 2 jutaan, masih kurang smooth karena memang nggak ada ACE-nya. Kalau dari sisi performa, HP ini jelas kurang banget ya untuk kebutuhan kinerja yang berat, ataupun buat kebut-kebutan. Terlihat dari tes 1 versus 10 hanya bisa mencapai skor 318 ribuan. Terus untuk storage testnya bisa mencapai 27 ribuan, karena sudah pakai UFS 2.2. Skor Geekbench 6-nya pun terasa standar ya, dan biasa banget untuk saat ini. Tapi untuk stability di 3D Mark mode stress test bisa mencapai 99,3%. Jadi dengan skor segitu buat mainin game SD terasa kurang. Contohnya buat main game PUBG Mobile ini aja tetap bisa main di settingan Smooth Ultra dengan lancar walau tetap ada frame drop yang cukup intens di momen tertentu. Sensor gironya juga delay karena memang masih pakai giro software. Jadi jelas nggak rekomen nih buat PR giro.
Tapi kalau cuma buat casual game atau buat mainin game MOBA Mobile Legends ini sih udah lebih dari cukup. Asalkan gak dipaksa pakai setting rata kanan, gameplaynya tetap terasa aman dan minim terasa frame drop walau saat full efek animasinya ditampilkan. Emang paling bener sih kalau untuk kebutuhan casual gaming kayak gini aja, HP ini masih cukup bisa diandalkan. Apalagi sudah ditopang untuk kapasitas baterai 5000 mAh yang didukung mesin yang cepat 45 watt Super VOOC. Buat ngecharge HP ini bakal cepat dan gak butuh waktu yang lama. Di cas 30 menit bisa dapat 50%. Fitur NFC juga masih bisa dirasakan di seri ini, yang tentunya jadi deal breaker tersendiri untuk sebagian orang. Dan untuk kecepatan set fingerprintnya juga tergolong cepat dengan tingkat akurasi yang cukup akurat. Tapi kalau mau lebih simple, bisa aktifin tuh fitur face unlock-nya aja. Terus HP ini juga udah punya rating IP54, yang minimal kalau kena cipratan hujan nggak ada masalah ya. Untuk sebuah smartphone di harga 2,5 jutaan, Oppo A60 ini memang punya segmen tersendiri. Punya desain yang elegan dan terlihat premium, terus hasil kameranya pun juga cakep. Walaupun memang tidak ada fitur ultrawide jadi kurang kekinian aja. Terus sudah dual speaker, ngecharge-nya juga cepat 45 watt, dan nggak ketinggalan fitur NFC yang sudah tersedia. Jadi seri baru ini tetap bisa memberikan fitur yang cukup lengkap dan jelas bakal kepakai banget untuk kebutuhan saat ini. Nah jadi gimana guys menurut kalian mengenai seri baru Oppo A60 ini? Buat yang berminat beli seri ini atau memang cari gadget terbaru bisa langsung ke Prima Abadi ya guys. Linknya ada di kolom deskripsi. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton video sampai habis. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.